Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya, Mami Suryati. Mari kita belajar bersama tentang sejarah Kalimantan Timur, dari mulai berdiri sampai saat ini. Dalam rangka mengikuti event video cerita sejarah Kaltim 2023. Baiklah, kita mulai dengan sejarah berdirinya Kalimantan Timur. Kalimantan Timur adalah sebuah provinsi yang secara geografis terletak di paling timur Pulau Kalimantan. Tepatnya, provinsi ini berbatasan langsung dengan Kalimantan Utara di sebelah utara, Laut Sulawesi dan Selat Makassar di sebelah timur, Kalimantan Selatan di sebelah selatan, dan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, serta Malaysia di sebelah barat. Menurut Hikayat Banjar, wilayah Kalimantan Timur yaitu Pasir, Kutai, Berau, dan Kerasikan merupakan sebagian dari wilayah taklukan Kesultanan Banjar, bahkan sejak zaman Hindu. Sesuai Traktat 1 Januari 1817, Sultan Sulaiman dari Banjar menyerahkan Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan sebagian Kalimantan Selatan termasuk Banjarmasin kepada Hindia Belanda. Pada tahun 1846, Belanda mulai menempatkan asisten residen bernama H. von Dewal di Samarinda untuk wilayah Borneo Timur, sekarang Provinsi Kalimantan Timur dan bagian timur Kalimantan Selatan. Kalimantan Timur sebagai wilayah administrasi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 dengan gubernurnya yang pertama bernama A.P.T. Pranoto. Nah, itu tadi adalah sejarah singkat berdirinya Kalimantan Timur. Selanjutnya kita akan mengenal kerajaan-kerajaan yang ada di Kalimantan Timur. Sebelum kedatangan Belanda, terdapat beberapa kerajaan yang berada di Kalimantan Timur. Dilansir dari laman resmi Pemprov Kaltim, disebutkan ada beberapa kerajaan di Kalimantan Timur, yaitu yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai Martadipura atau yang lebih dikenal dengan nama Kerajaan Mula Warman terletak di Kecamatan Muara Kaman. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad keempat dengan rajanya yang terkenal yang bernama Mula Warman Naladewa. Kekuasaan keturunan Raja Mula Warman berlanjut hingga Raja ke-25 yang bernama Maharaja Derma Setia. Kerajaan yang ada di Kalimantan Timur selanjutnya adalah Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Kesultanan ini berdiri pada awal abad ke-13 di daerah yang bernama Tepian Batu atau Kutai Lama, kini menjadi sebuah desa di wilayah Kecamatan Anggana, dan rajanya yang pertama bernama Aji Batara Agung Dewa Sakti. Berikutnya adalah kerajaan yang ketiga, yaitu Kesultanan Berau. Kesultanan Berau merupakan kerajaan yang pernah berdiri di wilayah Kabupaten Berau. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-14 dengan raja pertama yang memerintah bernama Badit Dipatung yang bergelar Aji Raden Suryanata Kesuma dan istrinya bernama Badit Kurindan yang bergelar Aji Permaisuri. Kerajaan yang keempat adalah Kesultanan Gunung Tabur. Kesultanan Gunung Tabur merupakan hasil pemecahan dari Kesultanan Berau
di mana Berau dipecah menjadi dua, yaitu Sambaliung dan Kesultanan Gunung Tabur pada sekitar tahun 1810-an. Selanjutnya adalah Kesultanan Sambaliung. Kesultanan Sambaliung adalah kesultanan hasil dari pemecahan Kesultanan Berau. Sultan Sambaliung pertama yaitu Sultan Alimuddin yang lebih dikenal dengan nama Raja Alam. Raja Alam adalah keturunan dari Badit Dipatung, Raja Berau yang pertama. Kerajaan Berau berjaya sampai pada generasi ke-9 yang dipimpin oleh raja bernama Aji Dilayas. Selanjutnya adalah Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan yang ada di Kalimantan Timur atau dikenal juga dengan nama Bulongan. Kesultanan ini pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan sekarang. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin. Dan Raja Kesultanan Bulungan yang terakhir atau ke-13 adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin. Nah, selain kerajaan-kerajaan, di Kalimantan Timur juga terdapat banyak peninggalan-peninggalan sejarah. Peninggalan-peninggalan sejarah yang terdapat di Kalimantan Timur diantaranya adalah Kalung Uncal. Kalung Uncal merupakan satu peninggalan sejarah yang terdapat di Kalimantan Timur. Hiasan ini wajib dipakai saat seseorang dinobatkan menjadi Sultan Kutai Kartanegara. Kalung uncal tersebut kini tersimpan di Museum Mula Warman, Kutai Kartanegara. Yang selanjutnya peninggalan bersejarah kedua adalah ketopong atau mahkota. Ketopong atau mahkota yang biasa dikenakan Sultan Kutai Kartanegara diperkirakan sudah digunakan sejak abad ke-19 pertengahan atau saat Kesultanan Kutai Kartanegara dipimpin oleh Sultan Aji Muhammad Sulaiman. Ketopong Sultan Kutai Kartanegara saat ini tersimpan di Museum Nasional di Jakarta. Sedangkan yang berada di Kutai Kartanegara merupakan versi replika. Peninggalan sejarah yang terdapat di Kalimantan Timur berikutnya yaitu keris Bukit Kang. Konon, keris ini digunakan sebagai tusuk konde Aji Putri Karangmeleno, ibu raja kerajaan Kutai Martadipura kedua, Aji Batara Agung Paduka Nira. Keris tersebut ditemukan di dalam sebuah gong bersama sebutir telur ayam. Gong itu berada di atas sebuah balai bambu kuning. Peninggalan bersejarah berikutnya adalah pedang Sultan. Pedang ini merupakan senjata yang kerap Sultan Kutai Kartanegara gunakan. Senjata tersebut terbuat dari emas dan dihiasi berbagai macam batu permata, baik di sarung maupun di gagangnya. Yang kelima, ada peninggalan bersejarah berupa kura-kura emas. Kura-kura emas konon merupakan cenderamata yang diberikan oleh pangeran dari Cina yang jatuh hati kepada putri kerajaan Kutai Martadipura, Aji Bidara Putih. Lantas, kura-kura emas digunakan sebagai tanda kesungguhan hati sang pangeran terhadap putri Aji Bidara Putih. Pinangan sang pangeran pun diterima sang putri. Berikut berbagai macam perhiasan yang terbuat dari emas dan intan. Nah, di Kalimantan Timur, selain terdapat peninggalan-peninggalan bersejarah, juga terdapat tempat-tempat bersejarah. Tempat bersejarah ini suatu saat mungkin harus kita kunjungi ya, kita datangi untuk melihat kembali
sejarah di masa lampau. Tempat-tempat sejarah yang ada di Kalimantan Timur salah satunya adalah Istana Sultan Kutai. Istana Sultan Kutai merupakan tempat bersejarah yang berada di Tenggarong, Kutai Kartanegara, yang merupakan kabupaten pilihan ibu kota Indonesia yang baru. Bangunan yang memiliki arsitektur Indonesian Empire ini merupakan suatu kompleks yang terdiri dari beberapa bangunan, yaitu istana, makam raja-raja, pendopo, Masjid Jami Aji Amir Hasanuddin, dan kantor UPTD Museum Mula Warman. Tempat bersejarah berikutnya masih di Tenggarong, yaitu Masjid Jami Aji Amir Hasanuddin yang didirikan oleh Sultan Sulaiman. Sekilas, Masjid Jami Aji Amir Hasanuddin ini mirip dengan Masjid Tua Kasimuddin Kesultanan Bulungan, Kalimantan Utara. Mulai dari atap, konstruksi bangunan, kayu tanpa jendela, jumlah tiang penyangga yang berjumlah 16 buah, serta mihrab persegi 5 yang mempresentasikan rukun Islam. Bedanya, jika Masjid Tua Kasimuddin dibangun sekitar tahun 1900-an, Masjid Jami Aji Amir Hasanuddin diperkirakan dibangun sekitar tahun 1874 atau lebih tua beberapa tahun. Tempat sejarah selanjutnya berada di Samarinda, Kalimantan Timur, yaitu Masjid Siratal Mustaqim. Masjid Siratal Mustaqim merupakan masjid tertua yang berusia sekitar 130 tahun. Masjid yang menyimpan kitab Al-Quran berusia 400 tahun ini berstatus cagar budaya yang dilindungi pemerintah. Masjid ini didirikan oleh Habib Abdurrahman bin Muhammad Assegaf yang bergelar Pangeran Bendahara. Dibangun pada tahun 1881 Masehi. Ia dikenal sebagai bangsawan keturunan Arab, sebagai pedagang dari Pontianak, Kalimantan Barat. Tempat bersejarah selanjutnya adalah Keraton Sambailung. Keraton Sambailung merupakan salah satu tempat bersejarah di Kalimantan Timur, tepatnya di Tanjung Redep, Berau. Keraton Sambailung atau Istana Sambailung di Berau adalah salah satu bukti sejarah yang mewakili Kesultanan Sambailung sepeninggal Sultan Sambailung ke-8, yaitu Sultan Muhammad Aminuddin pada tahun 1959. Istana Sambailung kemudian dialihfungsikan menjadi museum yang menyimpan banyak benda-benda bersejarah. Tempat bersejarah berikutnya adalah Gua Tapak Tangan Kat Sangkulirang atau Goa Tewet. Tempat bersejarah yang satu ini berada di Sangkulirang, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Kart Sangkulirang M. Angka Lihat merupakan gua telapak tangan peninggalan tahun 10.000 sebelum Masehi yang ditemukan pada tahun 1965. Yang memiliki ratusan jejak telapak tangan misterius. Baiklah, kita sudah mempelajari sejarah berdirinya Kalimantan Timur, kerajaan yang terdapat di Kalimantan Timur, tempat bersejarah, dan peninggalan sejarahnya. Lalu, bagaimanakah perkembangan Kalimantan Timur saat ini? Saat ini, Kalimantan Timur menjadi salah satu provinsi yang memiliki pertumbuhan pembangunan dan perekonomian yang maju. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur berasal dari performa yang positif di berbagai sektor usaha, seperti sektor konstruksi, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri, juga sektor pertanian. Dan pertumbuhan pembangunan di Kalimantan Timur saat ini juga berkembang pesat. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur dan sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah.
Dan pembangunan Kalimantan Timur di tahun yang akan datang ke depan mungkin akan semakin maju. Apalagi dengan adanya rencana pembangunan EKN yang menggagas Kalimantan Timur menjadi ibu kota negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sebagai dasar. Pemindahan rencananya dilakukan bertahap, mulai dari istana dan 6 kementerian pada tahun 2024 di Kabupaten Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Demikian informasi sejarah tentang Kalimantan Timur yang dapat Mami sampaikan. Jika masih ada yang kurang, silahkan ditambah di kolom komentar ya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.